Hai Masterian, kembali lagi di Master Games. Nah, pasti udah pada nggak asing kan sama yang namanya AI. Kali ini Vincent mau ngetes nih, seberapa tahu sih Masterian terkait AI? Penasaran? Ayo ikutin Vincent. Minum dulu tapinya. Yuk! Halo. Hai. Mas Henry. Oke guys, kita tanya sama yang ulang tahun hari ini, Mbak Enen. Happy birthday sebelumnya. Kak Cia, Pedo. Lagi ada kerjaan nggak Pak? Ya, bisa meluangkan waktu lah. Iya, hari ini merah banget Pak. Iya, suasana Sincia. Tahu mau di syuting ya Pak? Oh enggak. Pijan boleh nanya-nanya ya Pak? Bisa, Sebentar bisa. aja. Nah, Pedo, seberapa sering sih Pedo menggunakan AI? Ya, sekarang sih mungkin seminggu sekali ada lah. Seminggu sekali. Nah, biasanya AI yang Bapak gunakan tuh untuk apa Pak? Biasanya buat kayak cari-cari inspirasi. Dalam hal apa tuh Pak? Kalau mau ada business planning, Mhm. atau ada ya seputar-seputar kegiatan kantor gitulah. Sering sih, hampir tiap hari kayaknya. Oh ya? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Yang pertama tuh balas email. Karena kayaknya bahasa Inggris aku tuh kurang bagus ya kalau balas email. Terus yang kedua, kadang-kadang kalau kita mau propose ke customer, udah tahu environment-nya atau mereka lagi butuh apa, atau mereka lagi mau butuh produk apa, aku nanya ke AI. Jadi sangat berguna lah ya, Ya, untuk sangat keseharian berguna. kamu. Bisa dikatakan hampir setiap hari, khususnya itu AI yang digunakan itu adalah ChatGPT. Jadi kayak nanya apapun, misalnya yang berhubungan dengan kerjaan, saya mau pitching produk A itu yang diomongin apa aja ya gitu, misalnya. Atau misalnya untuk yang di luar pekerjaan pengen tahu tentang apa, jadi kayak ada teman diskusi jadinya ke AI ini, khususnya ke ChatGPT ini gitu. Jadi kalau dibilang sering, hampir setiap hari. Kebetulan nggak ada pasangan juga kan, jadi chatnya sama chat juga ya. Emang sedih. Kadang emang saya minta juga untuk jadi ini, lu pura-pura jadi ini dong, kita pacaran gitu. Puas? Abang puas. puas. Ada senang. Berapa sering sih Mbak Inen menggunakan AI? Lumayan sering Lumayan sering. Nah, biasanya AI yang Mbak Inen gunakan tuh buat apa? untuk balas email, kadang untuk present ke customer juga. Oke. Hampir setiap hari sih Pakai AI. Nah, biasanya Kak Cia pakai AI itu buat apa? Kadang kan sekarang kita udah AI udah sync up sama email ya. Kadang juga bisa nge-summarize email atau misalkan lagi cari-cari info terkait updated IT yang terbaru gitu-gitu sih paling. Jadi berguna banget lah ya sejauh ini. Nah, menurut Kak Cia nih, AI itu bakal lebih banyak bantu pekerjaan atau malah ngambil alih pekerjaan kita? Menurut aku bakal lebih bantu pekerjaan kalau emang SDM-nya juga bisa catch up sama teknologi yang lagi berjalan sih. Cakep. Untuk saat ini kayaknya bakal mengambil alih sih. Mengambil alih. Kayak banyak pekerjaan yang ini sih udah mulai pakai AI semua ya. Yuk buru-buru dah nyari kerjaan lagi. Jangan dong, jangan sampai dong. Beberapa pekerjaan emang iya ya, maksudnya Apa tuh? pekerjaan-pekerjaan yang bakal berulang. Itu kan contohnya deh, ini bukan AI tapi yang udah terambil alih, misalnya yang bayar parkir, tol seperti itu kan sebenarnya pekerjaan yang berulang. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan relasi antar manusia itu sepertinya tidak seperti itu. Ya sebenarnya kolaborasi ya, jadi nggak mengambil alih juga, ya tapi nggak bisa mengerjakan pekerjaan kita secara full juga. Menurut saya sih kolaborasi, jadi kita ada ide apa, dia nambahin. Tapi kan sebenarnya kita kan apa yang dia kasih itu global, tidak sesuai sama yang kita harapkan atau yang market Indonesia atau yang use case yang kita mau juga kan. Jadi kita mesti ada add-onnya juga lah. Kolaborasi lah menurut saya sih. Kalau menurutku sih sekarang ini bantu ya, nggak tahu deh ke depannya. Oke. Nah, kalau misalnya Mbak Inen bisa menciptakan AI sendiri, nih ya. Nah, AI itu bisa melakukan apa kira-kira? Kalau buat aku sih mungkin membantu keuangan ya, biar agak ngerem Biar agak ngerem belanja. belanjanya. Hei, udah limit nih. Ada reminder ya. Ada remindernya nih. Cari mesin buat kriteria jodoh kali ya. Ya bisa memberikan ide-ide. Kemarin saya contoh, oh ini kita coba mau, atau kita mau melakukan perjalanan lah ya, contoh ini, kita mau melakukan trip perjalanan, kita tanya AI tuh, oh ini saya mau pergi ke sini, trip ini gimana. Jadi kan kasih suggestion kan, nanti dari suggestion itu
Jadi kita bisa customize. Nah ya, mungkin dari suggestion itu ya kita ambil poin-poin apa yang kita serasa kita perlukan, jadi kita tambahkan dengan ide-ide yang ada di kita mau. Kepingin AI yang bisa ngebantu pekerjaan rumah kali ya. Soalnya kan aku working mom, mungkin banyak hal-hal yang bisa didelegasikan. Kayak sekarang mungkin udah ada robot apalah yang buat ngurusin rumah, yang mungkin nanti bisa dikembangin lah ya. Setuju sekali. Jadi pulang kantor udah beres, Udah beres kan? rumahnya. Pengen banget. Oke. Berhubung gue punya banyak temen Gen Z, jadi masalah mental health, jadi kayaknya untuk AI yang bisa menganalisa mental health seseorang gitu ya, misalnya kayak Apple Watch itu kan kayak dia cuma memeriksa detak jantung dan segala macam gitu kan. Tapi mungkin ini AI bisa sampai ini tingkat stresnya udah sampai mana gitu, butuh healingnya berapa hari gitu. Jadi kita mau ngajuin cuti juga enak, ada justifikasi ke bos gitu. Pasti di approve. Setidaknya ada justifikasi. Usaha dulu Iya. Nah, apa mitos terbesar nih tentang AI yang menurut Mas Henry banyak dipercaya sama orang-orang? Iya, kalau AI ini bisa mengganti semua pekerjaan manusia gitu. Padahal kan tidak semua gitu, tidak semua bisa diganti. Terus AI ini juga dia tidak bisa berpikir seperti manusia ya. Jadi emang dia robot. Jadi sementara kita dalam membuat suatu keputusan ada pertimbangan secara teknis maupun dari sisi emosi seperti itu. Nah itu juga itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Katanya AI itu bisa tahu diri kamu semuanya. Oh iya, Iya. kenapa nggak kamu nikahin aja tuh si AI? Kalau ada bentuknya sih boleh ya. Ya udah. Aku sih dengernya ke depannya takutnya mereka lebih pintar dari manusia. Itu sih. Nggak tahu deh gimana tuh. Takutnya nanti kita dijajah ya sama si AI sama- itu. Jadi laku Terminator keberapa tuh sekarang? Hasta la vista, baby. Mitosnya, tapi nggak tahu sih benar apa enggak. Kalau AI itu ada yang apa sih, yang robot-robot dia punya emosi ya. Jadi dia juga bisa punya perasaan kayak manusia. Waktu itu aku pernah kayak ngeliat video yang kayak gitu, dia pernah ikut nangis atau punya perasaan. Nah aku nggak tahu tuh itu mitosnya bener apa enggak sih. Mungkin orang itu berpikir AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia, kayak banyak di film-film gitulah. Ya ntar nge-replace orang lah gitu apa. Tapi ya tentu ya harusnya sih enggak ya. Harusnya sih kayak Bapak tadi bilang ya, berkolaborasi, Kolaborasi. tapi tidak bisa menggantikan Mm-mm. peran manusia seutuhnya gitu. Oke. Thank you Pedro Thank untuk you. waktunya. Sampai ketemu lagi Pak. Thank you.